Halo sahabat Cendikia, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri di dalam YouTube channel saya Fajri Mega. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, sahabat saya, alumni Fakultas Hukum UI, Bang Widianto atau biasa akrabnya dipanggil Bang Wiwit. Beliau adalah praktisi hukum terkait dengan investigasi dan memiliki keahlian yang luar biasa di bidang investigasi. Nah, Bang Wiwit, Assalamualaikum Bang Wiwit, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajri, gimana Bang Fajri, Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Bang Wiwit sudah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol dan sharing session terkait dengan tindak pidana korporasi nih topiknya. Karena kita tahu bahwa tindak pidana korporasi ini merupakan sesuatu hal yang baru dan belum banyak Bang Wiwit. Nah, kira-kira nanti Bang Wiwit mau membahas terkait dengan tindak pidana korporasi ini. Ya, kita tahu kan subjek hukum itu ada orang, ada badan hukum. Nah, kalau orang sebagai dikenakan tindak pidana sudah lazim. Tapi kalau korporasi atau badan hukum, seperti apa sih konsepnya nih pemidanaan terhadap korporasi, Bang Wiwit? Barangkali bisa diceritakan sama kita nih terkait dengan konsep tindak pidana korporasi itu. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara ngomong masalah tindak pidana korporasi, itu sebenarnya kan secara konsep itu mengalihkan pertanggungjawaban pidana, kalau kita bicara pidana ya, itu dari yang sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu adalah orang pribadi, orang-orang, perorangan, makhluk hidup gitu ya, kepada suatu entitas fiksi hukum yang disebut dengan korporasi. Nah, jadi itu bagaimana mengalihkan pertanggungjawaban itu dari orang yang dianggap memiliki akal pikiran kepada suatu fiksi hukum yang memang dicipta sebagai suatu bentuk fiksi dalam artian badan hukum yang sebagai fiksi gitu. Nah, jadi kan kalau terkait dengan pasal ini kita tuh akan bertabrakan dengan yang disebut dengan doktrin-doktrin hukum pidana dasar, di mana awalnya hukum pidana itu selalu mewajibkan bahwa yang pertanggungjawaban pidana harus dipikul oleh orang yang memiliki akal pikiran. Nah, disitulah disebut dengan tindak pidana korporasi, jadi beralih pada satu fiksi hukum. Karena saat ini perkembangan hukum itu menganggap bahwa suatu korporasi atau suatu bentuk badan hukum itu atau suatu perkumpulan menjadi pihak yang bisa dimintai pertanggungjawabannya. Gitu, Bang. Jadi dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ini teknisnya nanti seperti apa pada saat korporasi tersebut memang terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman? Apakah seperti apa nih bentuk sanksinya seperti apa nih, Bang? Jadi kita bicara masalah bagaimana pemidanaannya, maka kita harus memahami dulu sebenarnya perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan korporasi itu apa dan bagaimana, gitu Bang. Karena di awalnya hukum pidana itu hanya mengetahui perbuatan orang perorangan. Misalnya si Budi melakukan perbuatan pembunuhan. Nah, kalau kita bicara dikonversi menjadi korporasi, adalah bagaimana korporasi melakukan pembunuhan itu. Jadi kita harus bicara dulu bagaimana perilaku atau perbuatan apa yang dianggap sebagai perbuatan korporasi. Yang pertama kali untuk kita tentukan. Nah, baru melangkah ke masa pertanggungjawaban. Dengan perbuatan itu, maka siapa sebenarnya yang menjadi alat-alat dari korporasi, organ korporasi yang dapat dimintai misalnya keterangan, kesaksian, pencarian alat bukti dan sebagainya, kemudian baru larinya malah ke pemidanaan. Nah, pemidanaan korporasi sendiri itu kan tidak seperti orang perorangan. Itu pemidaannya berupa misalnya denda, itu kan, pencabutan izin-izin dan lain sebagainya. Itu Bang. Jadi mesti prosesnya itu dari mulai perbuatan apa dulu, terus kemudian siapa yang bisa dimintai perwakilannya, terus kemudian baru masalah pembuktian dan pemidanaan gitu Bang. Pembuktian dan pemidanaannya ya.
Kemudian ini kan juga ada momentum di peraturan Mahkamah Agung ya, Perma nomor 13 tahun 2016 nih Bang Wiwit, tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Nah itu bisa diceritakan isi Permanya itu mengatur apa saja sih Bang? Ya, jadi sebenarnya gini, dulu saya gambarin secara mudahnya begini, bahwa Perma itu kan suatu yang digunakan pada saat proses criminal justice system korporasi di Indonesia. Ya. Nah, mulai apa gitu kan? Jadi itu menjadi guidance bagi para hakim, para praktisi hukum, para jaksa dan sebagainya. Itu bagaimana proses pembuktian tata hukum acara yang lebih rigid ya, arahan buat mereka untuk membuktikan korporasi sebagai bentuk pelaku tindak pidana dan bagaimana penghukumannya. Isinya sebenarnya tata cara. Jadi karena sebelum-sebelumnya sebelum ada Perma itu terjadi keraguan di antara penegak hukum bagaimana mengimplementasikan korporasi ini dalam bentuk proses criminal justice system itu. Nah, akhirnya dengan terbitnya Perma ini, maka itu jadi panduan. Jaksa mendapat panduan, terus kemudian hakim dapat panduan, terus kemudian penyidik mendapat panduan, akhirnya bisa terciptanya suatu peraturan yang dapat memayungi proses persidangan untuk membuktikan tindak pidana korporasi di Indonesia, gitu Bang. Oke. Jadi petunjuk teknisnya ya, peraturan teknisnya ya. Betul. Nah, kalau terkait dengan pertanggungjawaban pengurusnya, Bang, ini kan misalnya kejadian tindak pidananya adalah di tahun 2015. Sementara tahun 2018 misalnya sudah terjadi pergantian nama perusahaan atau juga terjadi pergantian pengurus misalnya. Kemudian tahun 2018 dijerat untuk kasus di tahun 2015. Nah, ini yang bertanggung jawab itu pengurus yang lama atau pengurus yang baru nih Bang Wiwit? Oke. Jadi gini Bang, seandainya dalam satu korporasi itu, kan kita kan akhirnya harus memikirkan korporasi sebagai subjek ya Bang ya. Jadi semua pergantian pengurus itu tidak akan mempengaruhi pertanggungjawaban itu. Gitu. Tidak akan mempengaruhi pertanggungjawabannya kepada korporasi. Bahkan kalau misalnya korporasi itu berganti nama, itu tetap tuh korporasi yang bersangkutan, sama kita bisa membuktikan bahwa alurnya itu sama, maka dia juga bisa dimintai pertanggungjawabannya. Nah, misalnya karena kita sudah mengetahui bahwa yang namanya korporasi itu yang dipidana adalah korporasinya, bukan pengurusnya, gitu. Cuma pada saat proses penanganan perkara, misalnya melakukan investigasi atau melakukan penyidikan, maka yang diminta untuk memberikan keterangan-keterangan itu tentunya pengurus-pengurus lama. Karena sesuai dengan asas hukum pidana bahwa orang yang bisa menjadi saksi adalah orang yang mengalami, terus kemudian melakukan atau melihat atau menjadi korban terhadap suatu peristiwa pidana, gitu Bang. Nah, tapi untuk korporasinya, karena yang akan menjadi subjek hukum pidana itu misalnya adalah korporasi, maka korporasi itulah gitu. Pengurusnya akan berpengaruh pergantian pengurusnya. Jadi korporasinya yang benar-benar disorot ya. Iya, kalau misalnya korporasinya sudah merger atau sudah diambil alih, diakuisisi, diambil alih gitu, masih bisa dikejar juga, Bang? Oke, jadi misalnya kita mengambil contoh misalnya di merger ya dengan korporasi yang lain. Iya, betul. Nah, misalnya itu membentuk suatu korporasi baru gitu. Ya. Nah, kita akan melihat mengenai susunannya, tanggung jawabannya. Terus kemudian bisa melihat lagi apakah pekerjaan yang sebelumnya, ini kan misalnya kan kejadiannya pasti sudah lampau kan. Anggaplah misalnya 2000 itu korporasi itu melakukan suatu tindak pidana. Ya kan? Terus kemudian di merger dengan korporasi yang lain di tahun 2005 misalnya. Terus kemudian ditangani itu tahun 2007 misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Kalau seperti itu, maka kita akan melihat itu jadi kita membuktikan apakah korporasi yang lama itu itu memiliki kaitan dengan korporasi yang saat ini yang sudah di merger ini.
Nah, itu bisa aja dimungkinkan untuk diminta pertanggungjawabannya. Misalnya ternyata pertanggungjawaban yang lama, yang merger kan pertanggungjawaban hukumnya itu ditarik ke korporasi yang baru, maka itu bisa. Menurut saya itu bisa untuk diminta pertanggungjawabannya. Kecuali korporasi itu sudah membubarkan diri ya. Iya. Membubarkan diri. Nah, sebenarnya apalagi di akuisisi, kalau di akuisisi itu bisa juga karena tanggung jawab hutang piutang dan sebagainya beralih ke yang baru, maka tidak menurut saya itu tidak menghilangkan sifat menghilangkan pertanggungjawaban hukum pidananya. Gitu. Bisa jadi ini kalau misalnya kita harus mengaitkan lagi kepada asas hukum pidana bahwa yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya adalah hanya subjek hukum yang sudah meninggal lah gitu. Maka meninggalnya korporasi pun bisa dikaitkan dengan meninggalnya orang perorangan sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Jadi pertanyaannya adalah sampai kapan korporasi itu dianggap sebagai subjek hukum yang sudah meninggal gitu, Bang. Jadi pada saat korporasi tersebut bubar, maka kita tidak dapat mengejar lagi ya tindak pidana korporasinya tersebut ya. Ya, karena sudah tidak ada korporasinya jadi dianggap gitu, Bang. Nah, Bang Wiwit, ini kan ada fakta menarik ya. Artinya sebenarnya ada 70 undang-undang yang sebenarnya mengatur mengenai tindak pidana korporasi. Tetapi sangat minim sekali kasus-kasus tindak pidana korporasi yang diajukan ke pengadilan. Ya paling yang cukup cukup banyak terkait dengan tindak pidana korupsi. Padahal sebenarnya tindak pidana lain cukup banyak, misalnya pembalakan liar gitu ya, pencucian uang. Nah ini hambatannya kenapa nih Bang Wiwit nih? Kalau tindak pidana korupsi kita tahu sudah ada beberapa kasus yang diajukan dan sudah dijatuhi hukuman gitu ya. Tapi kalau untuk tindak pidana lain yang diatur di dalam 70 undang-undang tadi, kira-kira hambatannya apa sih nih Bang? Oke, kalau saya pernah melakukan penulisan terkait hal itu ya, mengenai hambatannya. Biasanya sih yang jadi kendala itu kalau dari segi teknis penanganan perkara itu masalah payung hukumnya yang bisa menaungi pembuktiannya. Satu itu. Yang kedua adalah ketidakpercayaan diri para penegak hukum. Nah, itu banyak tuh di para pakar hukum pidana itu mengambil itu. Bahwa memang ternyata para penegak hukum itu berdasarkan pendapatnya para pakar hukum pidana itu tidak percaya diri untuk menjerat korporasi sebagai tindak pidana. Ya, kali lagi tadi baliknya karena masalah teknis peraturan perundangan yang melingkupi itu belum lengkap lah. Nah, sekarang karena dengan ada perma itu saya melihatnya sih mulai banyak tuh yang kemarin ada lingkungan hidup mulai diajukan, terus kemudian korupsi yang saat ini mungkin sepengetahuan saya itu paling banyak untuk menangani korporasi, terutama yang ada di KPK gitu kan, itu paling banyak menanganinya. Nah, kalau kita melihat seperti itu akhirnya adalah kesiapan kemampuan aparatnya dalam menangani korporasi. Juga bisa jadi masalah keinginan para pimpinan dari instansi penegak hukum mau nggak nih melakukan penindakan terhadap korporasi. Kalau emang mau ya pasti jalan. Gitu. Jadi faktornya sangat beragam dan saya saat ini belum bisa menyatakan untuk perkara ini kenapa, tapi secara umum begitulah yang terjadi. Gitu, Bang. Baik, Bang Wiwit. Kalau terkait dengan sanksi-sanksinya, Bang, apa sih yang biasanya dijatuhkan sebagai bentuk sanksi kepada korporasi yang melakukan tindak pidana ini? Oke, jadi kita bicara sanksi ya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan itu bisa diterapkan terhadap korporasi, karena kita bisa melihat kalau kita menganalisis dari rumusan peraturan perundang-undangan, jadi kalau kita mesti melihat dulu apakah suatu rumusan tindak pidana yang kemudian dianggap bisa diterapkan pada korporasi itu memiliki
hukuman atau pemidanaan denda misalnya sebagai unsur suatu bentuk penghukuman yang sifatnya alternatif gitu. Karena kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang korporasi ya misalnya dalam rumusan peraturan perundangan itu tercantum hukuman pidana denda itu sebagai kumulatif. Berarti kan yang pertamanya adalah penjara gitu ya. Penjara. Terus kemudian dikumulatifkan dengan denda. Kan nggak mungkin korporasi itu mendapatkan hukuman penjara. Makanya rumusannya harus berbunyi tindak pidana korporasi itu diterapkan terhadap rumusan tindak pidana yang memiliki hukuman denda atau hukuman lain yang terkait dengan korporasi sebagai hukuman alternatif. Nah, itu makanya seperti itu dulu. Jadi bisa melihat nih, misalnya di Undang-Undang Korupsi ada beberapa pasal yang tidak semuanya bisa kita terapkan untuk tindak pidana korporasi. Karena tadi hukumannya hanya hukuman pidana pokoknya penjara saja. Sementara denda itu hanya hukuman kumulatif. Nah, jadi itu pun mungkin kita bisa melihat di undang-undang lain yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Lihat dulu apakah di rumusan itu mencantumkan hukuman untuk korporasi sebagai alternatif atau kumulatif, gitu Bang. Oke, baik. Kalau terkait dengan ini Bang, kalau pidana penjaranya itu bukan ke pengurusnya ya berarti ya? Tapi memang alternatifnya berupa denda atau mungkin pencabutan hak dari si korporasi tersebut gitu ya? Atau izin gitu ya? Iya, betul. Oke. Iya, karena kalau kita bicara masalah, misalnya gini Bang, pasal, misalnya kita ambil gampang contoh ya, kita ambil undang-undang korupsi ya Bang ya, paling gampang nih, bisa kita jabarkan. Nah, dari undang-undang korupsi yang dari pasal 2 sampai dengan pasal 12 ya, itu yang benar-benar mencantumkan rumusan pidana denda sebagai alternatif hanya di pasal 3, pasal 5, pasal 7 dan pasal 11. Ya. Oke. Ya. Maka kita bicara masalah bagaimana mendakwakan atau mensangkakan korporasi, maka hanya menggunakan 4 pasal ini nih. 4 pasal besar ini gitu. Oke. Gitu. Sementara yang lainnya itu untuk pelaku perorangan. Nah, tapi kalau misal kita bicara korporasi, ya, menurut saya kan tuh banyak teorinya Bang. Teorinya itu ada yang bisa aja langsung korporasi sebagai tersangkakan atau terdakwakan. Tapi menurut saya karena korporasi itu subjek hukum tidak memiliki mens rea, ya tidak tampak padanya mens rea kecuali muncul di para pengurusnya atau orang-orangnya, maka ketika kita sajikan sebagai sebagai tersangka, maka korporasi itu harus misalnya kalau di hukum pidana itu disebut dilima-limakan gitu ya, bersama-sama dengan pengurusnya yang dianggap melakukan actus reus itu yang ada padanya mens rea. Jadi nggak bisa, kalau menurut saya itu koperasi berdiri sendiri tuh, gitu, berdiri sendiri tiba-tiba sebagai tersangka tindak pidana. Tapi juga harus bersama-sama dengan orang perorangannya, hanya untuk melengkapi asas. Jadi kita mau coba tahap asas. Asasnya adalah bahwa setiap pemidana itu harus ada mens rea-nya dan ada pada orang. Makanya asas itu harus melekat pada orang itu juga. Kemudian diekstensifikasi ke dalam korporasi, begitu Bang. Oke, menarik sekali nih Bang Wiwit nih. Baik, kalau ada saran nggak Bang Wiwit ya, kalau misalnya si korporasi ini dijerat dengan tindak pidana, apa yang harus dilakukan nih? Prosesnya seperti apa? Apakah kita hadapi saja? Kita pembuktiannya seperti apa nih untuk membuktikan bahwa misalnya kita tidak bersalah gitu ya? Oke. Jadi kalau ini kita bicara masa perspektif dari pihak korporasinya, seandainya ada suatu korporasi mendapatkan ketetapan gitu ya, ditersangkakan sebagai satu tindak pidana, kita sebagai
pihak yang taat terhadap hukum ya harus menjalani itu. Pertama itu kita kan menjalani prosesnya. Nah, ini kan nanti bagaimana proses pembuktiannya itu ada sama penyidik, ya. Kemudian di persidangan oleh penuntut umum untuk diputuskan oleh hakim. Jadi saran saya terhadap para korporasi yang ikuti ya prosesnya. Cuma kita harus tahu bahwa tahu bahwa sebenarnya jangan sampai kita malah membuat diri kita sebagai korporasi itu dianggap sebagai pihak yang tidak bekerja sama dalam proses penanganan perkara. Tidak karena kooperatif intinya ya kooperatif. Nantinya dikhawatirkan memiliki impact yang meluas, Bang. Meluasnya bisa jadi ke personilnya gitu. Ternyata kan personilnya tidak memberikan keterangan, tidak mau bekerja sama, yaitu kan biasanya tuh dalam hukum pidana tuh ada tuh ancaman bagi para pihak yang menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, itu bisa dikenakan. Daripada kita mendapatkan resiko yang lebih jauh, lebih baik kita ikutin aja. Ikuti saja. Untungnya begini, Bang. Saya melihatnya untungnya korporasi di Indonesia saat ini dalam ringkasan undang-undang itu pemidanaan terhadap korporasi itu tidak apa ya, nggak serius sekali sebagaimana yang ada di luar negeri, Bang. Gitu. Di luar negeri itu kalau kita bicara menjatuhkan denda terhadap korporasi itu nilainya jauh sekali. Orang-orangan itu, Bang. Sementara kita tahu bahwa kan korporasi itu kumpulan dari modal, Bang, ya, kumpulan dari orang gitu kan. Itu pasti kekuatan finansialnya lebih besar ketimbang orang-orangan kan. Betul. Ya, untungnya itu gitu di Indonesia. Jadi kalau misal di Inggris misalnya bisa sampai triliunan rupiah tuh denda terhadap korporasi, kalau Indonesia ya nggak sampai segitu gitu. Karena heavy-nya Indonesia itu masih orangan. Jadi mensamakan aja tuh antara kemampuan finansialnya korporasi sama kemampuan finansialnya orang perorangan. Nah, jadi saya sih sepengetahuan saya nih, saya belum menemukan di mana korporasi itu memiliki denda yang sangat fantastis gitu ya, yang benar-benar bisa menimbulkan efek jerak gitu. Nah, untungnya begitu, Bang. Jadi kalau bicara denda ya korporasi bayar denda lah gitu ya. Gampangnya gitu, Bang, ya. Iya. Masih bisa lah gitu. Cuma masalah yang dihindari korporasi setahu saya sih memang masalah nama baik gitu. Reputasi ya, resiko reputasi ya. Reputasi itu yang mungkin yang menjadi resiko bisnisnya korporasi. Nah, oleh karena itu saran saya ya seperti mana Bang Fajri dalami kan, korporasi itu harus menerapkan sistem GSTG, Bang. Gitu. Iya, betul, Bang. Benar, enggak? Supaya betul. Personilnya ataupun korporasinya tidak terkena delik pidana. Gitu. Karena baik personil ataupun korporasi tetap aja punya nilai yang punya nilai reputasi yang akhirnya bisa membuat kita tuh setiap pribadi. Kalau bagi para pengurusnya yang pada saat menjabat dikenakan hukum pidana jadi reputasinya jadi jelek karena kurang bisa membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, gitu kan. Sementara kalau korporasi sendiri malah lebih panjang lagi urusannya gitu. Karena nilainya tercatat tuh jadi korporasi PT ini mendapatkan hukuman pidana sekian-sekian gitu kan, Wak. Nah, itu Bang. Baik. Dan juga mungkin bisa juga dipublikasikan ya sanksi tadi, artinya juga memberikan efek jerak, memberikan reputasi sehingga ya kalau you tidak mau reputasi you buruk ya jangan lakukan atau berhati-hati terhadap tindak pidana ini. Gitu. Ya, gitu, Bang, betul sekali, Bang. Oke. Baik, ya, Bang. Pertama, Bang, mungkin GSTG itu yang perlu kita perlu ini ya tekankan ya, karena biasanya abai terhadap good corporate governance itulah sebenarnya yang memulai ke arah pidana gitu, Bang. Jadi terabainya GSTG itu sebenarnya menunjukkan bahwa kesengajaan tindak pidana itu memang harus ditekankan, terutama dalam masalah korporasi nih, kepada para korporasi yang mungkin saja mendengar mendengar obrolan kami ini ya, itu mesti dikuatkan tuh masalah GSTG-nya gitu, Bang. Oke, baik.
Dan juga kita perlu sosialisasikan juga ya kepada korporasi-korporasi ini, karena kan luas sekali ya, dan korporasi di Indonesia kan sangat banyak sekali Bang Wid. Artinya dari sekian puluh undang-undang tadi, selain undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang lingkungan hidup, mungkin masih banyak hal-hal lain di dalam undang-undang yang perlu kita petakan dan kita waspadai supaya korporasi ini tidak terjerat tindak pidana korupsi tersebut gitu ya. Dan tadi saya menarik, artinya sanksi itu mungkin bisa jadi masukan ya Bang Wid, artinya sanksinya lebih berat lagi, yang tanda kutip bisa membuat korporasi itu nggak menganggap remeh gitu ya, gitu. Iya betul. Karena berat sekali gitu ya. Ya ini kan kalau saran korporasi pemidanaan ini lebih keras lagi, dendanya diperbanyak, itu kan sanksi yang mungkin bisa saran yang bisa diajukan kepada para perumus kebijakan gitu. Iya. Tolong dong korporasinya nih, kalau memang mau serius dengan korporasi, terus kemudian mau dapetin aset recovery yang banyak misalnya, ya makanya diperberat, terutama sedendanya gitu kan. Gitu. Baik Bang Wiwit, obrolan kita ini sangat menarik sekali dan terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan. Dan juga barangkali tadi ya, kita juga perlu berhati-hati pada korporasi ini, dan tentunya kita berharap tidak banyak yang terjerat pidana korporasi ini. Tapi kalaupun terjerat, tadi Bang Wid juga sudah sarankan, ikuti saja prosesnya tersebut, dan kita berikan, kalau kita bersalah ya kita pasti, aparat penegak hukum juga tidak akan mencari-cari kesalahan. Kira-kira seperti itu ya Bang Wid. Iya, Bang. Betul Bang. Baik, terima kasih banyak sahabat Cendikia. Demikian obrolan saya dengan Bang Wiwit, praktisi hukum di bidang investigasi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih Bang Wiwit. Terima kasih Bang Fadri atas penghargaannya pada saya. Terima kasih.